It's this feeling, I know it's gonna be okay, cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin saya sambil share screen ya sebelum kita mulai kawan-kawan. Oke, sudah keluarkah gambar dan soundnya Ustadz? Cukup suaranya? Alhamdulillah sudah Bun. Tidak terlalu keras ya backsoundnya ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Tasyakiri dan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Alhamdulillah, 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 Masya Allah. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah begitu banyak karunia yang Allah kasih sama kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan di saat kita tertidur, banyak sekali nikmat rezeki yang Allah kasih untuk kita. Dan rasanya tidak akan terhitung kalau kita menghitung rezeki dari Allah. Maka karena begitu banyak yang Allah kasih, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita selain hidup ini hanya bersyukur. Bersyukur karena Allah sudah sebegitu baik. Kenapa selama ini kita rasanya berat hidup, rasanya capek, rasanya lelah? Karena bisa jadi bukan banyaknya masalah yang ada dalam hidup kita, bisa jadi hidup kita ini masih kurang syukurnya. Makanya rasanya hidup itu capek, lelah, karena kita fokusnya bukan sama apa-apa yang sudah Allah kasih, tapi fokusnya sama apa-apa yang belum Allah kasih. Nah, kalau kita fokusnya sama sesuatu yang belum Allah kasih, maka diri kita ini akan menjadi manusia yang kelelahan, capek yang gak ada ujungnya, dan lama-lama kita akan jadi pribadi yang sulit untuk menerima kondisi diri kita, yang sulit untuk menerima sesuatu yang Allah kasih, yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Maka kenapa banyak orang yang belum berdamai dengan diri sendiri karena mereka belum mengenal dengan diri sendirinya, dengan dirinya sendiri. Sehingga karena orang itu belum mengenal dirinya, maka ia pun akan kesulitan mengenali Tuhannya. Jadi kawan-kawan, salah satu cara agar kita juga bisa hidup tenang, itu kita bisa dimulai dari diri kita sendiri. Maka insya Allah hari ini tajuk yang akan kita bahas tentang seni berdamai dengan diri kita sendiri. Kenapa sih harus pakai seni? Karena banyak yang apa ya, kayak kaku, kayak kesulitan, kerepotan, berat untuk berdamai, menerima kondisi diri sendiri. Banyak orang yang eh, kelihatan sosialnya gitu ya, dia bagus, dia dia nggak ada masalah dengan lingkungan, dia nggak ada masalah juga dengan orang lain, dia bahkan mungkin bisa jadi orang yang nyenengin orang lain, tapi ternyata banyak juga orang yang seperti itu justru dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Mungkin orang-orang kayak gitu juga dia bahkan tidak puas dengan dirinya sendiri. Bahkan banyak juga orang yang menyalahkan diri sendiri, mengutuk diri sendiri, merutuki diri sendiri. Kenapa sih kamu kayak gini terus? Kenapa sih gini-gini terus? Kenapa sih harusnya kamu gak boleh gitu? Kamu tuh salah gini-gini gini. Dan penghakiman-penghakiman lain yang membuat diri kita bukannya berdamai dengan diri sendiri, malah terus berperang. Bahkan diri kita dengan diri sendiri aja nggak sinkron antara diri kita dengan pikiran kita. Pengennya sih saya ke sini, tapi nah bentrok. Itu kan artinya nggak sinkron. Nah, banyak orang yang justru kecapean, eh lelahnya karena
dia itu repotnya perangnya sama diri sendiri, gitu ya. Nah, maka mana musiknya kita dikecilin ya. Terlalu besarkah suaranya? Oke, baik. Kita mulai ya, kawan-kawan. Kita akan bahas dengan ruang damai. Ruang damai itu apa sih gitu ya? Jadi ruang damai itu kondisi batin. Jadi ruang yang tidak nampak, yang dia itu merasa tenang, tentram, serta bebas dari tekanan atau konflik, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Nah, ini jadi kondisinya ini kawan-kawan. Ketika seseorang itu bukan berarti nggak ada masalah di sini ya. Bukan berarti nggak ada problem, bukan berarti nggak ada ujian. Tapi meskipun dia melewati gelombang, meskipun dia melewati badai sekalipun, tapi batinnya tenang, tentram. Di luarnya memang ricuh, kondisinya mungkin tidak terkendali, akan tetapi batinnya itu dia merasakan suatu ketentraman. Nah, ini kan mahal ya kawan-kawan, dan gak semua orang punya ini. Gak semua orang bisa merasakan ini, meskipun di luarnya konflik gitu, tapi di dalam dirinya tetap adem ayem. Nah, karena kondisi ini gak semua orang bisa merasakan, dan gak semua orang bisa mendapatkan. Jadi di saat keadaan konflik gitu ya, bahkan sedang badai tapi juga tetap bisa anteng, tetap sakinah gitu ya, tetap tetap tenang. Jadi sakinah itu tenang yang bukan bukan tenang anteng gitu aja enggak. Tapi meskipun ada badai gitu ya, dia tetap bisa ajak, tetap bisa melewati itu semua dengan baik, dengan respon terbaik. Itu mahal tuh kayak gitu. Jadi ruang batin ini kayaknya sesuatu yang memang banyak dicari manusia. Banyak tujuan yang menjadi akhir manusia itu ya ini, menemukan kedamaian. Ya, kawan-kawan. Tapi kedamaian itu meskipun kita cari kemana-mana di luar diri kita, karena sebetulnya sumber kedamaian itu ada di dalam diri kita, maka yang perlu kita damaikan itu ya bukan orang lain, bukan damainya yang bukan badainya yang dihentikan, bukan hujannya yang di stop, tapi bagaimana meskipun sedang hujan, bahkan sedang badai, itu kita merasa tetap tenang, ya. Karena nggak semua orang nih bisa melewati badai dengan baik, dengan tenang. Nggak semua orang ketika diuji bisa memberikan respon terbaik. Nggak semua orang ketika dalam kondisi marah-marah itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Nah, apalagi untuk hal-hal ucapan ya. Biasanya kalau ketika marah tuh kan keluar bahkan sampai kebun binatang pada keluar gitu ya. Itu kan mencerminkan di dalam dirinya itu nggak berdamai. Mencerminkan di dalam dirinya itu ya kebun binatang semua. Maka kalau mau lihat seseorang damai atau enggak dalam hidupnya dengan dirinya, kita lihat dari ucapan-ucapannya. Itu sangat tercermin. Apalagi ketika dia sedang marah, misalnya, itu kalimat yang keluar tuh sangat menggambarkan kondisi dia, ya. Nah, berdamai dengan diri sendiri. Artinya apa? Menerima kekurangan dan kelebihan, serta menghargai proses hidup. Nah, selama ini kita hanya menerima kelebihan diri kita. Banyak manusia yang mudah menerima kelebihan diri kita. Padahal Allah itu menitipkan kita ke diri kita itu sepaket. Setiap manusia itu pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Rasanya nggak ada manusia yang isinya kelebihan terus tanpa kekurangan atau sebaliknya, isinya kekurangan terus tanpa ada kelebihan. Itu sepaket. Maka salah satu apa ya bentuk kita berdamai dengan diri sendiri itu
kita menerima kondisi kita dengan segala potensi yang Allah titip, ya, serta menghargai proses hidupnya ini sangat penting kawan-kawan. Banyak orang yang mengabaikan part yang ini, part proses. Banyak orang yang susah berdamai sama diri sendiri karena dia fokusnya sama hasil dan seringkali tidak menghargai proses. Misalnya gini, eh bagi orang-orang tertentu yang dia sedang misalnya punya beban trauma, sedang punya masalah mental gitu ya. Itu kan sebetulnya setiap hari itu dia berproses dan berprogres. Sekecil apapun perubahan yang dia alami hari ini, yang artinya itu lebih baik dari hari kemarin, itu perlu kita hargai, perlu kita apresiasi, perlu kita syukuri. Akan capek kalau kita fokusnya sama, duh aku belum bisa nih dapat ke level ini. Aku masih gagal nih nyampe ke stage yang ini. Jadi fokusnya tuh sama sesuatu yang belum dicapai terus. Sedangkan effort-effort yang sudah pernah kita lakukan itu bahkan sama diri kita sendiri pun tidak diapresiasi. Nah, ini banyak orang yang lupa sama hal sederhana ini bahwa sekecil apapun perubahan, upaya, proses yang kita lewati itu sesuatu yang perlu kita hargai. Maka proses penghargaan ini akan menumbuhkan energi positif, energi baru, sesuatu yang menguatkan. Sedangkan ketika kita fokusnya sama hasil dan abai sama proses, biasanya itu akan melemahkan. Karena kenapa? Kalau hasilnya nggak sesuai, itu tuh yang bikin bete. Akhirnya, ah, gagal lagi nih hari ini. Emang ya, payah banget nih diri saya sendiri nih. Kenapa sih nggak bisa gini gini gini? Padahal misalnya dari 10 langkah yang harus kita lewati gitu ya, kita sudah berproses dua atau tiga. Yang belumnya memang tujuh misalnya, yang gagalnya tujuh. Tapi yang tiga ini seringkali kita abaikan. Padahal kita tanpa kita sadari kita tuh udah naik loh tiga level ini. Cuman karena kita fokusnya sama yang tujuh, sehingga yang tiga ini akan menjadi tidak berarti. Nah, sehingga kawan-kawan, kalau kita menghargai proses sekecil atau sesedikit apapun yang kita usahakan, itu kalau kita sadari betul prosesnya, proses apresiasi ini akan menambah energi baru, akan lebih memudahkan kita menemukan ruang damai dalam diri kita. Ya, makanya kawan-kawan, kalau kita sudah fokusnya sama hasil tuh udah akan melelahkan deh. Sedangkan yang ya kita sama-sama semua udah tahu lah, masalah ranah hasil itu bukan bukan haknya kita. Kita nggak punya hak untuk menentukan hasil. Ranahnya kita cuman ikhtiar aja, artinya diproses, gitu ya kawan-kawan. Kalau kita ingin mendikte hasil, wah itu capek. Sampai kapanpun kita nggak akan berdamai itu sama diri kita sendiri. Kita akan selalu menganggap bahwa diri kita ini salah, bodoh, kurang, jahat, dan sebagainya. Bukannya makin sehat, malah akan semakin memperburuk keadaan. Ya nggak kawan-kawan? Nah, kemudian tidak berarti menyerah, tapi lebih kepada menerima keadaan dan berusaha untuk terus berkembang. Jadi berdamai itu bukan berarti dia menyerah dan mengakhiri semuanya, enggak. Tapi menerima keadaan, menyadari realita itu memang sedang terjadi dalam hidup kita. Fase itulah yang sedang Allah kasih sama kita. Takdir inilah yang memang perlu kita jalani, yang Allah mau untuk kita lewati. Dan berusaha untuk terus berkembang. Dari kejadian ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena sebenarnya kan setiap masalah, setiap ujian itu kan membuat kita itu tumbuh, berkembang. Ya enggak kawan-kawan? Sesuatu yang membuat kita perlu berpikir, perlu bertindak, merespon. Itu kan sesuatu yang membuat kita berkembang. Kalau dulu misalnya saat kita marah-marah, responnya tuh senggol bacok gitu ya. Sekarang semakin sering belajar, semakin sering ya mendengarkan ilmu-ilmu dari para guru-guru gitu ya. Kita
terjadi perubahan. Sekarang kalau ada yang bikin naik darah gitu ya, kita responnya sudah mulai lebih baik lagi. Nggak yang reaktif gitu. Nggak yang ambil keputusan dengan cepat di saat kondisi kita lagi marah. Itu kan artinya berkembang. Sehingga berdamai ini bukan berarti kita, ah udahlah jadi apatis gitu nggak. Bukan berarti nggak mau lagi meneruskan perjuangan juga tidak. Ya. Nah kemudian melibatkan kesadaran penuh dan empati terhadap diri sendiri. Nah ini kesadaran ini penting banget kawan-kawan dalam proses berdamai dengan diri kita. Karena kenapa? Tanpa kesadaran itu kita akan sulit memulai. Sulit memulai untuk apa? Untuk apa ya? Menguasai diri kita sepenuhnya. Karena kita kan yang kita bisa lakukan itu hanya menguasai diri kita ya. Kita nggak bisa menguasai orang lain, nggak bisa mengatur orang lain, nggak bisa juga. Kadang mungkin kita juga tidak bisa paham orang lain dengan sepenuhnya. Maka sebenarnya yang paling bisa mengerti diri kita sendiri, yang paling tahu kondisi diri kita itu ya diri kita sendiri. Maka perlu kesadaran penuh untuk memiliki empati terhadap diri sendiri. Biasanya nih kita lebih mudah empati sama diri sendiri apa orang? Kita masih lebih sering eh, apa ya maksudnya? Kita lebih mudah nggak enakan ke diri sendiri apa nggak enakan ke orang lain? Ke orang lain ya nggak. Kadang tiap orang lain misalnya ada apa-apa kita langsung oh iya oke. Orang lain dulu semua diduluin, diutamakan. Bukan tidak boleh ya nggak. Tapi kalau diri sendirinya kadang terlupakan bahkan kita kurang empati sama diri kita sendiri. Nah, ini yang bikin kita chaos gitu loh. Kita tuh udah lagi capek, udah lelah banget, udah mau pulang dari jam kerja misalnya. Ya, people pleasure betul, nggak enakan. Tiap orang minta tolong sama dia, nggak tega kalau nolak tuh. Ya udah, ya deh, oke lah, gitu kan. Padahal diri sendiri tuh udah babak belur tuh. Padahal dirinya tuh udah nggak pengen melakukan itu. Padahal dirinya lagi butuh istirahat. Bukan nggak mau bantu, enggak. Tapi saat itu memang lagi butuh butuh buat diri sendiri. Tapi karena nggak enakan, akhirnya kita ya jadi keras sama diri sendiri. Sudah keras sama diri sendiri, kemudian kita ngerasain capek. Aduh, kenapa sih harus sekeras ini sama diri sendiri? Kenapa sih nggak bisa berbaik hati gitu sama diri sendiri? Kenapa sih susah banget bilang enggak sama orang lain? Nah, ini kan sesuatu yang bikin kita jadi apa ya? Hmm, ngerasa ngerasa bersalah kalau nolak orang lain, ya nggak? Aduh nggak enak nanti kalau gini-gini. Akhirnya perasaan itu muncul dan terus-terusan hadir dalam diri kita. Ujung-ujungnya apa? Nyalahin diri kita sendiri. Kenapa sih tadi nggak bilang nggak aja? Padahal kan bisa, masih ada orang lain yang bisa gini-gini, gitu ya. Nah ini makanya perlu eh, kalau di istilah psikologi itu ada assertive training dulu ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang kesulitan untuk mengatakan tidak gitu, itu ada latihannya untuk mengatakan tidak. Ternyata buat mengatakan tidak itu susah loh. Banyak orang yang iya iya aja, yes man gitu. Kan ngeri ya kalau setiap orang eh diminta apa-apa iya iya aja. Nah, termasuk anak-anak kita juga nih kawan-kawan. Kawan-kawan yang sudah punya putra putri, jujur di dalam hatinya pengen nggak kalau punya anak yang nurut? Pengen aja atau pengen banget tuh kalau anak-anaknya tuh nurut? Pengen, ya. Kita seneng kalau anak-anak tuh nurut, sekali dibilang tuh iya, langsung ngerjain, langsung yes, nggak ada bantahan. Benar nggak? Nah, semuanya pengen kan?
Rata-rata setiap orang tua pengen anaknya tuh nurut. Sekali dibilangin langsung iya nurut. Nah sebenarnya kawan-kawan ini sesuatu yang juga bisa eh, kalau kita kupas dari sudut lain ya. Ini sesuatu yang juga bisa berbahaya sebenarnya. Ya betul, salah satunya bisa bikin anak jadi nggak enakan. Itu satu. Yang kedua, yang lebih ngerinya adalah kalau dia terbiasa harus menjawab iya sama orang tuanya misalnya ya, dia kayak tidak punya benteng untuk bahwa dia nggak mau, nggak bisa, nggak suka. Apalagi kepada diri anak-anak, khawatirnya dia misalnya amit-amitnya suatu saat ketemu sama orang yang tidak baik, tidak bertanggung jawab. Wah ini panjang pembahasannya. Kebayang kalau diminta apa-apa, dia diminta untuk melakukan apapun, dia harus iya-iya aja. Nah kan ini juga menjadi sesuatu yang bumerang ya. Di satu sisi pengen punya anak nurut, tapi di sisi lain kalau nurut terus, apalagi nurutnya sama orang lain yang nggak baik, yang jahat misalnya, disuruh ini, disuruh itu, disuruh melakukan ini, itu, dan sebagainya yang sebetulnya dilarang, nah ini juga mulai ngeri gitu ya. Ini kalau dibahas lagi panjang lah ya, perlu pembahasan khusus seperti ini. Jadi, eh, maka perlu kesadaran. Kapan kita boleh iya membantu orang lain, kapan kita perlu maaf ya, sorry ya, say sorry, bilang tidak itu sesuatu yang memang perlu kesadaran gitu. Nah, kenapa penting? Karena ini ya berkaitan sama kesejahteraan mental emosional. Nah, selama ini kita sudah sejahtera belum? Tapi kalau nggak nurut kita suka sakit hati, kesel ya. Nanti lah itu bab parenting khusus ya. Kita bahas panjang lagi nanti, insya Allah. Meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Karena banyak manusia zaman sekarang yang tidak sejahtera mental dan emosionalnya. Mungkin uangnya banyak, mungkin karirnya bagus, mungkin hartanya cukup, semuanya ada, fasilitas mewah lengkap. Tapi ternyata emosinya sengsara, mentalnya sengsara. Ya nggak kawan-kawan? Di zaman sekarang tuh lihat deh, banyak orang yang punya popularitas, harta banyak, tapi justru kenapa dia masih kena narkoba misalnya ya? Kalau dipikir-pikir, kalau alasannya ekonomi, kayaknya dia duitnya banyak. Kalau alasan capek kerja, kayaknya ART-nya juga banyak. Tapi kenapa dia masih punya alasan stres dan sampai terjerumus narkoba misalnya? Karena kesejahteraan mentalnya terganggu. Dia ngerasa nggak cukup bahagia. Padahal dia punya segalanya. Kayak ada yang kosong gitu. Kayak ada yang sakit di dalam dirinya, kayak ada yang ruang hampa yang tidak bisa terjangkau. Nah, kemudian meningkatkan hubungan dengan orang lain. Kita jadi lebih mudah memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau kita sudah oke dengan diri kita, itu berinteraksi dengan orang akan lebih enak. Karena kenapa banyak orang yang ketika dia belum clear dengan dirinya, biasanya orang lain juga tuh nggak nyaman deket sama orang-orang yang dia dengan diri sendiri itu belum 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 berdamai. Orang yang di dalam dirinya masih penuh marah, masih penuh kecewa, masih penuh sakit hati, dendam dan sebagainya. Jangankan orang lain apa betah sama dia, bahkan dia sendiri pun nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi memang saling berkaitan ya. Ketika kita memang belum berdamai dengan diri sendiri, orang lain pun nggak akan nyaman sama kita. Lihat deh, orang yang di dalam dirinya masih penuh kemarahan, masih penuh dendam, masih ucapannya sering kasar, sering nggak bikin nyaman, bahkan sering nyakitin orang. Itu tuh orang-orang tuh males deket sama orang kayak gitu ya nggak? Kita aja kan males ya kalau kalau deket sama orang yang ucapannya kasar, tingkah lakunya keras, perilakunya yang ketus, jutek gitu ya. Dan sebenarnya dia juga tuh nggak nyaman. Dia seperti itu karena dia lagi butuh pertolongan sebetulnya. Kenapa dia juga
Nggak suka dengan dirinya sendiri yang seperti itu. Dia juga marah dengan dirinya yang pemarah seperti itu. Dia juga kesel dengan dirinya yang kenapa sih harus mempertahankan marah selama ini gitu. Ya. Kemudian kenapa penting bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi eh, percaya diri ini kawan-kawan selama ini kan kita berpikirnya gitu ya percaya diri itu ketika seseorang berani tampil bicara di depan umum, eh, berani apa ya, berani mengutarakan apa ide-ide gagasan di hadapan umum. Akan tetapi sebetulnya percaya diri itu bukan hanya sekedar itu. Percaya diri itu bagaimana dia menerima kondisi dirinya seutuhnya. Bagaimana seseorang itu cukup dengan kondisi dirinya. Percaya diri itu kan. Bukan hanya sekedar dia tampil di depan umum berani baca pidato, baca puisi atau apalah. Enggak. Justru bagaimana dia menerima dirinya itu percaya diri itu. Bagaimana dia menerima kondisinya seutuhnya. Itu berarti orang yang percaya diri. Bagi orang-orang yang belum menerima kondisi dirinya, itu artinya dia bukan orang yang belum jadi orang yang percaya diri itu. Karena apa? Saya ngerasa nggak dihargai, saya ngerasa nggak dicintai, saya ngerasa nggak berharga di depan orang lain. Jadi percaya diri itu luas, kawan-kawan. Bagaimana dia memandang tentang dirinya bahwa dia sudah cukup dengan dirinya. Dia sudah merasa nyaman dengan dirinya. Gak butuh validasi orang lain. Biasanya nih, kalau kita masih butuh validasi orang lain, artinya kita masih belum percaya diri. Curhat sama teman kan, aku bener kan kalau gini gini gini, menurut kamu aku bener nggak? Menurut kamu salah nggak aku ini? Itu artinya masih belum percaya diri. Kenapa? Masih butuh validasi dari orang. Dan sebetulnya kawan-kawan, setiap perasaan apapun yang hadir, emosi apapun yang sedang dirasakan itu valid kawan-kawan. Gak pernah salah kok emosi itu hadir. Karena apa? Ya itu tanda sinyal. Sehingga emosi yang hadir itu bukan sesuatu yang salah. Namanya emosi, perasaan itu fitrah yang Allah kasih. Jadi nggak salah. Soal salah atau benarnya itu adalah bagaimana cara kita mengekspresikan perasaan itu. Bagaimana kita mengekspresikan emosi itu. Kalau emosinya sendiri, itu fitrah. Namanya fitrah itu Allah kasih semua orang. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, kulit hitam, kulit putih, semuanya Allah kasih. Sehingga karena perasaan itu valid, maka sebetulnya kita tuh nggak perlu validasi dari orang lain. Karena yakin bahwa, oh Allah lagi ngasih tanda nih sinyal. Misalnya marah muncul kan, atau sedih. Saya kenapa nih? Kok bisa ngerasain marah ya? Cari sumber masalahnya. Nah, kalau orang sudah bisa percaya diri dengan segala yang ada di dalam dirinya, itu akan lebih mudah kita bisa berdamai. Ya. Nah, akan tetapi ada beberapa tantangan nih, ya. Tidak semudah itu, Ferguso, gitu ya, untuk berdamai. Yang pertama biasanya nih tentang perfeksionisme, tentang kesempurnaan. Orang-orang yang harus eh, dapat sempurna terus. Orang yang harus segala macamnya perfect, gak ada boleh cacat sedikit pun. Nah, biasanya orangnya capek nih kayak gini, akan melelahkan. Di satu sisi mungkin ya perfeksionisme ini tampak keren, di satu sisi mungkin tampak, wih, cool gitu ya. Akan tetapi orang dengan sifat ini tuh sebenarnya dia tuh capek tau nggak? Karena kenapa? Ada kurang dikit, uh, ada salah dikit, gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gitu. Akhirnya dia semakin semakin menyalahkan diri sendiri. Aduh, harusnya saya lebih lebih giat lagi. Harusnya saya lebih gini lagi. Misalnya dari 10 upaya tadi dia udah melakukan 9. Satunya doang nih kurang.
Atau dari nilai 10 dia dapatnya 9,5. 0,5-nya tuh dia dia akan merasa membuat dirinya gagal, ngerasa dirinya eh, udah salah, ngerasa dirinya udah kayak hancur, udah kayak wah segala macam. Itu capek tuh perfeksionisme kayak gitu. Padahal yang sudah dia raih itu kan 9,5. Enggak. Tapi karena dia pemuja kesempurnaan, nilai 9,5 itu menjadi sesuatu yang memalukan bahkan. Dia merasa gagal. Akhirnya dia tambah frustrasi tuh. Jadi kalau udah frustrasi, banyak nggak puas itu sulit kita berdamai. Nah, kemudian perbandingan sosial. Terlalu sering bandingkan diri dengan orang lain. Temenku umur segini udah dapet ini. Temenku umur segini udah begini. Temenku di usia segitu sudah menjabat ini. Sedangkan diriku, nah semakin melihat perbandingan sosial, status sosial, segala macam, kita akan semakin sulit kawan-kawan bisa merasakan kedamaian dengan diri kita sendiri. Karena apa yang dilihat tuh kehidupan indah orang lain. Enaknya jadi dia, enaknya jadi kamu. Kapan aku bisa kayak dia? Nah, gitu kan? Hayalan-hayalan yang membuat kita semakin tersakiti sebetulnya. Angan-angan yang semakin membuat kita terluka. Ya, rumput tetangga jauh lebih hijau. Makanya kawan-kawan kalau mau jualan, coba jualan rumput tetangga. Laku keras deh kayaknya ya. Negatif self talk nih ya. Pikiran negatif yang menghambat pertumbuhan diri. Aku emang gak pantas ada di posisi itu. Misalnya ketika ada satu kejadian yang bikin gak enak, lalu kita kuatkan dengan pikiran negatif. Kayaknya emang iya ya, aku gak layak di posisi itu. Kayaknya emang bener ya omongan dia. Aku emang gini-gini. Sehingga terus yang diucapkan ke dalam diri itu sesuatu hal yang menghambat diri kita. Kayaknya emang aku gak pantas deh. Kayaknya emang aku gak akan bisa deh ada di titik itu. Kayaknya kalaupun aku di situ, nah itu terus-terusan eh, itu yang kita ucap self talk, ucapan diri kita diri sendiri. Kalau ucapan orang lain ke kita mungkin bisa jadi motivasi. Tapi kalau diri sendiri udah ngejudge, ngomongin ke diri sendiri gitu ya, itu sesuatu yang bisa melemahkan. Saya kayaknya memang nggak layak deh. Saya memang nggak pantas. Saya memang nggak pernah bisa jadi ibu yang penyabar. Saya kayaknya nggak pernah bisa jadi istri yang baik. Padahal setiap manusia berhak menjadi lebih baik. Tapi karena pikiran kita sudah tidak mengizinkan itu, maka tubuh kita akan merespon sesuai dengan yang otak kita pikirkan. Karena kenapa? Otak kita ini kan mengalirkan informasi ya enggak? Bosnya tuh di gitu ya. Yang mengelolanya tuh pikiran segala macam tuh diolah lalu direpresentasikan ke tubuh kita. Sehingga energi itulah yang akan disebar ke seluruh tubuh kita. Rasa bersalah atau penyesalan. Nah, ini biasanya ini menyalahkan diri sendiri, menyesali keputusan di masa lalu. Banyak loh ternyata orang yang masa sekarangnya tuh kelihatannya keren luar biasa. Tapi ternyata dia punya perasaan bersalah yang menghantui, penyesalan yang eh penyesalan yang nggak habis-habis gitu dan menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri karena pernah salah mengambil keputusan. Kenapa sih dulu aku harus gini? Misalnya gitu ya. Misalnya Anda pernah salah ambil keputusan di masa lalu yang Anda sesali sampai saat ini gitu. Itu kan kalau bersarang terus di pikiran kita nih, itu capek kawan-kawan. Karena kenapa?
peristiwanya satu kali, kejadiannya itu di masa lalu dan sudah terjadi. Tapi pikiran di masa lalu itu kita bawa terus sampai sekarang, kita bawa mungkin hampir setiap hari. Akhirnya perasaan gak enak, gak nyaman, marah, kesel, bahkan sedih misalnya, itu kita bawa terus sampai sekarang. Susah move on-nya ya nggak? Nah ini kan banyak orang yang menderita sama hal ini ya nggak? Artinya apa? Bahkan kita tuh tersakiti bukan oleh orang lain, tapi sebenarnya kita tersakiti dengan diri kita sendiri. Karena kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri, menumbuhkan terus rasa bersalah, sulit untuk move on. Padahal kan kalau kita sadari kawan-kawan, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, itu kan sudah terlewati, sudah terjadi ya enggak? Dan tidak ada manusia yang bisa kembali ke masa lalu. Dan tidak ada manusia yang bisa memperbaiki masa lalu. Masa lalu ini yang kita sebut itu adalah takdir. Segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah terlewati, yang sudah kita alami, yang pernah kita rasakan, apapun itu yang judulnya ada di masa lalu, itulah takdir dari Allah. Maka karena sesuatu itu sudah terjadi, maka ya sudah, karena Anda mau jungkir balik kayak gimana pun, ya masa lalu nggak akan berubah. Maka perlu kesadaran penuh di sini bahwa segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu itu adalah yang memang sudah terjadi. Qadarullah kita sebutnya kan? Ya, jadi karena itu sudah terjadi ya sudah, mau gimana lagi? Nggak ada satu manusia pun yang bisa mengubah masa lalu. Makanya terjadi ya sudah. Nah, ini akan sangat membantu kita dalam berdamai dengan diri sendiri. Sekaligus sebetulnya menjadi tantangan ya, ketika kita punya perasaan bersalah, menyesal, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara meriset otak agar tidak mengingat masa lalu yang pahit? Kita nggak bisa ngeriset otak kita melupakan. Karena melupakan itu beda dengan memaafkan. Melupakan itu proses fisik. Sehingga kalau di ilmu kedokteran gitu ya, misalkan seseorang mengalami benturan keras kepalanya, terjadi amnesia, nah itu namanya melupakan ya nggak lupa lah kejadian-kejadian itu namanya melupakan. Tapi ya melupakan itu bukan sesuatu hal yang benar-benar nggak ingat kejadiannya, dikubur dalam-dalam sampai nggak mau ingat apapun. Nah itu justru akan sangat menyakitkan. Lihat deh, orang kalau di film-film gitu ya, ketika ada orang yang lagi amnesia gitu, ketika dia mengingat kejadian demi kejadian itu akan sakit kepalanya. Ya, karena apa? Itu kayak kayak terkubur gitu. Tapi sebenarnya memorinya ada. Itu kan sakit banget. Maka melupakan itu tidak sama dengan memaafkan. Memaafkan itu juga bukan berarti melupakan, enggak. Memaafkan itu mungkin kita masih ingat kejadiannya, masih ingat orangnya, masih ketemu orangnya. Tapi rasanya udah netral, udah nggak sakit lagi. Udah nggak ada sesek lagi. Itu memaafkan. Beda dengan melupakan. Ya, langkah-langkah nih ya. Yang pertama penerimaan diri. Menerima segala kekurangan dan kelebihan kita tanpa syarat. Jadi penerimaan diri itu penting. Kalau kita nggak menerima diri kita sendiri, gimana kita bisa nyaman dengan diri sendiri? Ya, kawan-kawan. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus pada perjalanan pribadi dan pencapaian kita. Nah, ini tadi ya sudah kita kupas sedikit bahwa selama ini ternyata fokus kita itu sama pencapaian orang lain, sama perjalanan hidup orang lain. Di umur segitu dia udah dapat gajinya segini. Dia kok hidupnya kayaknya enak banget ya, kayak nggak pernah ada masalah gitu. Lancar terus rezekinya. Enak gitu hidupnya. Yang dia mau dapet semua. Maka itu akan melelahkan. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah fokus kepada perjalanan pribadi dan pada pencapaian kita. Kalaupun harus membandingkan, bandingkanlah diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu. Kondisi kita saat ini lebih baik nggak dari kemarin? Respon kita
hari ini lebih baik nggak dari respon kita kemarin? Kalaupun mau melihat masa lalu, lihatlah bagaimana cara kita merespon, memberikan reaksi terhadap satu kejadian. Nah, itu kalau memang mau membandingkan, itu bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Jadi bukan dengan orang lain. Kalau itu yang kita lakukan, kawan-kawan, insya Allah kita akan bisa lebih cepat nih berdamai dengan dirinya. Karena kenapa? Ya orang lain mau dengan rezekinya ya terserah itu Allah mau kasih dia begitu rezekinya. Lihat orang lain dengan jalan hidup yang semulus itu, oke itu Allah rezekikan jalan yang mulus seperti itu. Sehingga nggak membuat hati kita jengkel. Kenapa ya? Misalnya gini, Anda lagi jalan di taman misalnya, lagi habis olahraga gitu, habis jogging misalnya sore-sore. Lagi istirahat, lagi duduk suatu tempat, tiba-tiba ada orang lain datang sama Anda ngasih 500.000. Tiba-tiba aja, misalnya, Kak, ini saya ada rezeki ngasih 500.000 buat kakak, boleh dipakai buat apa aja. Nah, kira-kira kawan-kawan senang nggak tuh? Ini buat apa? Nggak apa-apa, saya lagi mau berbagi rezeki aja. Ngasihlah 500.000. Kira-kira Anda gimana? Perasaannya apa? Dikasih uang 500.000, tiba-tiba aja, ya. Ada nggak yang rasanya apa? Gimana? Ketika dikasih 500.000 tanpa sebab, tanpa apapun, misalnya, tentu saja kita ngerasa, oh 500.000, tiba-tiba, oh kaget, senang, apalagi lagi butuh uang ya nggak? Senang banget. Kaget tapi senang ya. Anda kan merasa senang ya nggak? Anda dapat rezeki, tiba-tiba 500.000, lagi pengen beli sendal, tiba-tiba dia ngasih 500.000, senang dong. Ya, Alhamdulillah ya Allah, rezeki dari engkau. Nah, terus Anda lagi senang gitu, orang yang tadi Anda ngasih uang, dia pergi lagi, ketemu ke tempat duduk di depan, di taman depan. Lalu orang itu ngasih ke orang yang duduk di depannya itu, ngasih 2 juta. Sama, cuma-cuma juga. Nah, ketika dia ngasih uang 2 juta itu, apa perasaan Anda? Kok dia dapatnya 2 juta sih? Kok saya cuma 500? Muncul perasaan sesuatu nggak? Ya nggak? Muncul perasaan, kok dia lebih gede sih? Kenapa dia nggak ngasih ke aku 2 juta juga? Ya. Kadang ada perasaan, kenapa nggak aku aja yang dikasih 2 juta? Padahal kan dia ngasihnya random juga misalnya. Nah itulah ketika kita fokus pada pencapaian orang lain, pada rezeki orang, jalan hidup orang. Ah luar biasa, akan melelahkan ya. Secara naluriah kan ya betul ya. Kenapa saya nggak dapat 2 juta? Kok dia yang dapat 2 juta? Padahal saya lagi butuh 2 juta misalnya. Nah, berarti mindfulness, menghargai momen sekarang dan memperhatikan perasaan serta pikiran tanpa penilaian. Nah, tadi ada yang bertanya, gimana cara mengatasi lintasan pikiran masa lalu ya? Gimana kalau tiba-tiba kepikir masa lalu, truk gitu ya? Itu kita nggak usah buru-buru nolak, nggak usah juga buru-buru, nggak boleh berpikir ini, nggak boleh, nggak juga. Kadang semakin kita berusaha menolak, justru dia datang semakin menguat. Semakin kita denial, semakin kita berusaha menolak, itu biasanya perasaan itu datang semakin menguat. Maka gimana caranya? Berlatih mindfulness. Kembalikan fokusnya kepada kesadaran saat ini. Jadi cukup izinkan, oke, saya mengingat masa lalu yang menyakitkan, terima kasih pikiranku, sudah terima aja. Lalu kembalikan kepada kesadaran kita saat ini. Jadi cukup diterima aja. Oke, saya ke-trigger lagi nih ingat itu. Oh, saya ingat lagi nih masa lalu itu. Cukup sadarin perasaan itu datang dan ya udah izinkan aja. Oke, saya kembali merasakan
Saya kembali mengingat luka lama. Lalu kembalikan lagi fokusnya kepada keadaan sekarang. Momen hari ini, saat ini, detik ini. Tidak usah juga dihakimi. Payah ternyata saya masih terus-terusan kebayang masa lalu. Payah ternyata saya pribadi yang nggak bisa move on. Ternyata saya ini payah banget ya. Masih sering ke distract sama luka masa lalu. Jadi justru hindari penghakiman-penghakiman kayak gitu. Ya kan. Jadi berfokus pada momen saat ini. Nah, memaafkan diri sendiri, melepaskan rasa bersalah dan memberi ruang untuk pertumbuhan. Nah, ini juga poin yang cukup berat ya. Karena banyak orang yang mudah memaafkan orang lain, tapi kesulitan memaafkan diri sendiri. Karena kenapa? Mungkin kita mengulangi kesalahan yang tidak mau kita ulangi. Kita mungkin melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, tapi kita lakukan lagi. Akhirnya, gitu ya, menyalahkan diri sendiri. Kan sorry, karena menyakitkan ya ketika kita disalahkan sama diri kita sendiri. Terus-terusan memojokkan diri sendiri. Jadi ini kita perlu berlatih ya kawan-kawan untuk biasa memaafkan diri sendiri, untuk berbaik hati kepada diri kita sendiri, untuk berlemah lembut kepada diri sendiri. Kemudian menetapkan batasan sehat. Kayak gimana batasan sehat itu? Menjaga keseimbangan antara memberi kepada orang lain dan diri sendiri. Nah, ini balance. Bukan berarti nggak boleh bantu orang, silahkan. Akan tetapi perlu seimbang agar kita nggak berat sebelah. Selama ini kan kita yang di pikirannya tuh yang penting misalnya suami dulu, yang penting anak dulu, anak-anak kenyang dulu, yang penting anak-anak rapi dulu, enak dulu. Kitanya udah masih udah kacau balau, babak belur gitu ya. Kalau sesekali mungkin oke, tapi kalau hampir terus-terusan kayak begitu, itu kita juga repot, chaos gitu nih. Sehingga nggak seimbang. Ya, kawan-kawan. Kemudian mengelola ekspektasi dan self talk. Nah, ini juga perlu kawan-kawan ya. Perlu dikelola nih ekspektasi ini. Karena kan kita kita punya ranah ya untuk mengatur mau berharapnya itu seperti apa. Dan semakin tinggi ekspektasinya, semakin ngawang-ngawang ekspektasinya, semakin sakit ketika jatuh. Ya enggak kawan-kawan? Apalagi ketika kita salah harap, berharapnya sama orang yang sering mengecewakan kita. Dan biasanya kita sering memang melakukan kesalahan berkali-kali ini di sini nih. Karena kenapa? Sudah tahu dia tuh mengecewakan, sudah tahu dia tuh sering mengecewakan dan manusia itu tempatnya mengecewakan memang. Tapi tanpa sadar kita tuh lagi-lagi berharap sama dia, berharap dia berubah, berharap dia begini, berharap punya suami itu yang bisa membimbing gitu ya, yang bisa mengajarkan, yang bisa segala macam di pikiran kita ekspektasi. Ternyata dia tidak memberikan itu semua. Patah sudah. Berekspektasi sama anak, anak tuh kan sudah kita biayain, sudah kita urus gitu ya. Harapannya tuh dia tuh selalu ngikutin apa maunya kita. Wah, itu ekspektasi-ekspektasi yang menyakitkan tuh kawan-kawan. Apa yang paling menyakitkan? Selagi kita berharapnya sama manusia, kawan-kawan, itu akan selalu menyakitkan. Pasti. Mau siapapun, bahkan orang yang kita sayangi atau orang yang sayang sama kita. Dan justru mereka lah orang-orang yang dekat sama kita yang berpotensi untuk membuat kita terluka. Justru orang yang sangat kita sayangi itulah orang yang sangat berpotensi menyakiti kita, melukai kita. Coba deh, malah nggak kawan-kawan? Justru orang yang dekat sama kita
Mereka lah yang paling berpotensi nyakitin kita karena mereka salah respon dikit aja, jelek. Iya, bener banget makanya. Kalau kita selagi salah harap, salah ekspektasi, udah sakit lah sama suami berharap gitu ya. Emang nggak boleh Bun berharap sama suami? Ya boleh. Ya tapi silahkan Anda akan patah hati gitu. Nggak ada yang melarang kok. Hanya kita perlu paham bahwa selagi harapannya sama manusia, kita akan patah hati gitu aja. Berharap sama anak boleh nggak? Ya silahkan, tapi Anda akan dikecewakan. Maka pasanglah ekspektasi realistis, kawan-kawan. Ya memang selagi harapannya sama siapapun, mama besti gitu ya, nggak bisa diharapkan. Patah hati yang disengaja ya. Tuh udah pada tahu ya. Jadi eh eh, kalau kita sadari betul bahwa berharap kepada siapapun selain Allah ya akan membuat diri kita babak belur, capek, dan akhirnya ya semakin nggak berdamai dengan diri, semakin berperang ujung-ujungnya. Ya. Nah, kalau tadi kan negatif self talk ya, ini kita dengan positif self talk. Tapi kawan-kawan ya, ketika kita self talk ini ya, positif self talk ini kita perlu juga lihat kondisi kita, kapan kita siap atau tepat self talk ini diucapkan kepada diri kita, ya. Hati-hati juga jangan sampai salah tempat juga, salah-salah kita malah jadi positif toxic positivity. Jadi segala sesuatunya dipositif-positifkan. Padahal misalnya itu justru jadi suatu hal yang melelahkan kita. Nah ini pembahasannya juga panjang lagi ya sebetulnya ya. Jadi positif sektor ini kita latih ketika kita misalnya eh, mau membangun suatu kebiasaan baru, mau membangun suatu, mau melatih suatu sikap yang baru misalnya ya. Ketika kita sudah mengapresiasi diri tadi, misalnya dari 3 hal yang sudah kita lakukan, 7 yang belum, kita self talk positifnya itu yang 3 ini. Makasih ya, kamu sudah melangkah sebanyak 3 langkah, kamu sudah melakukan ini. Jadi mengapresiasi. Nah, ini menerima takdir Allah, kawan-kawan. Eh, hal yang apa ya? Hal yang paling fundamental itu ya, menerima takdir Allah. Karena memang ujung pangkalnya kita harus ke sini, gimana pun ceritanya. Ujung cerita hidup kita, mau apapun proses dan progresnya, target kita adalah ini, menerima takdir Allah. Kenapa harus menerima? Karena nggak menerima pun tetap takdir Allah yang berlaku sama hidup kita. Kata Allah, kalau aku sudah menetapkan suatu kejadian, meskipun engkau tidak menerimanya, maka ketetapanku yang akan tetap terjadi. Coba bayangin, Allah udah bilang kayak gitu. Kita mau nolak, mau denial, mau marah sama takdir Allah, ya tetap kejadian. Masa sih aku diginiin? Ya Allah, kenapa harus aku yang diperlakukan begini? Kenapa dia tega melakukan itu? Ya kenyataannya dia memang sudah melakukan itu ya nggak? Kadang yang bikin kita sakit, marah itu bukan bukan perilaku dia terhadap kita, bukan ucapan dia terhadap kita, tapi kenapa? Karena perasaan kita tidak diterima. Kenapa kita diperlakukan seperti itu sama dia? Kenapa dia tega melakukan itu sama saya? Kenapa harus saya yang menerima kejadian ini? Nah, itu kan sesuatu hal yang artinya kita belum menerima bahwa memang itu sudah terjadi. Ingat sesuatu yang sudah terjadi itu sudah takdir dari Allah. Semakin kita menolak, semakin sakit. Karena kenapa? Ya itu sudah terjadi.
kita nggak terima pun masa lalu itu, takdir itu yang sudah terjadi itu nggak berubah. Maka kita dikuatin sama ayat ini kawan-kawan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah aja itu yakin kalau kita itu mampu melewati ini semua. Allah itu percaya bahwa kita ini sanggup. Allah ini sudah mengukur kapasitas kita kalau kita mampu kalau dikasih masalah itu. Allah sudah tahu betul kalau kita bisa berhasil kalau melewati ujian itu. Allah itu sudah menakar. Maka ketika Allah sudah percaya sama kita, maka kita juga perlu yakin bahwa kita sanggup menerima apapun yang Allah kasih sama kita. Karena Allah ngasihnya sudah sesuai takaran. Ujian yang kita kasih, yang Allah kasih ke kita sama yang Allah kasih ke tetangga kita itu sudah tertakar. Gak mungkin gitu ya ketukar Allah ngasih ujian gitu nggak. Jadi masalah saya berbeda dengan masalah Bunda. Bunda mah enak ngomong kayak gitu. Bunda mah hidupnya enak gini 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 gini. Coba jadi saya misalnya gitu. Ya makanya karena Allah tahu kemampuan saya cuma segini-gininya, makanya dikasih ujiannya juga ya seadanya. Beda dengan bahu Bunda yang mungkin sudah Allah kuatkan. Allah tahu bahu Bunda sudah Allah kuatin. Makanya Allah titipin ujian yang berat seperti itu. Kenapa ujian itu nggak dititip ke saya? Karena saya nggak sanggup. Allah tahu saya nggak punya kapasitas untuk melewati ujian itu. Yang bisa melewati ujian itu ya Bunda. Karena apa? Udah Allah kuatin bahunya. Karena kalau saya dikasih ujian yang kayak Bunda, oh saya oleng, nggak kuat. Allah tahu saya nggak mampu ngelewatin itu. Maka kawan-kawan, ini akan sangat membantu kita untuk menerima diri kita, ya nggak? Menerima kondisi kita, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan kondisi diri. Wah, ini kan sangat-sangat dibutuhkan semua orang ya. Pengen gak sih kawan-kawan? Setiap dikasih dikasih fase apapun gitu sama Allah, terus kita bilang ya Allah, ini dari Engkau, hamba terima ya Allah. Ya Allah, kejadian ini Engkau yang mentakdirkan. Karena ini dari Engkau ya Allah, Engkau Maha Pengasih, maka hamba terima ya Allah. Karena Allah yang ngasih, maka hamba terima ya Allah. Oh, kalau udah hidup kayak gitu enak banget kawan-kawan. Udah nggak ada komplain lagi gitu sama Allah. Udah nggak ada protes lagi sama Allah. Nikmat kawan-kawan. Misalnya deh kawan-kawan nyiapin sesuatu buat anak-anak. Kan kita pengennya ya anak-anak tuh dibekelin apa aja, dikasih uang berapa aja tuh ya udah berangkat sekolah aja gitu. Bener nggak? Pengennya kita ya nggak? Udah nak kamu gak usah request macam-macam makanan apa. Bunda lagi siapnya masakan ini, udah bawa aja. Bunda lagi ada uang hari ini segini, udah bekalnya segitu aja. Itu tuh kan pengennya, iya bunda gitu kan. Ya udah, terima aja yang dikasih sama orang tuanya. Kan enak ya nggak sih? Sekarang ini yang ngasihnya itu yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha tahu. Kira-kira karena Allah itu yang maha segalanya, kira-kira kalau ngasih itu pasti yang terbaik nggak menurut untuk kita? Saya yakin karena Allah itu yang maha penyayang, maha pengasih. Maka yang dikasih itu pasti kasih sayang. Pasti kasih sayang. Makanya ketika dikasih sama Allah tuh, kalau pengen enak hidup ya, udah deh sebenarnya, Masya Allah. Udah nggak usah komplain lagi, nggak usah protes lagi. Kenapa hidupku begini ya Allah? Kenapa suamiku kok begini ya? Itu semakin berat tuh. Semakin banyak pertanyaan sama takdir yang Allah kasih, itu semakin capek. Insya Allah kawan-kawan ya, mudah-mudahan kita Allah titipin hati yang bisa menerima apapun yang Allah kasih. Meskipun mungkin kadang rasanya nggak enak,
mungkin kadang rasanya pahit, atau bahkan mungkin membuat kita berurai air mata. Tapi kalau kita yakin, karena ini Allah nggak mungkin nih ngasih ujian yang saya nggak sanggup melewatinya. Ini kuncinya nih kawan-kawan. Ya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri kalian sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa segalanya. Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tahu nih bahwa diri kita ini sering menzalimi diri kita sendiri. Maka Allah ngingetin jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ampunan Allah selalu ada. Meskipun mungkin kita pernah menyalahkan diri sendiri. Allah aja udah ngingetin kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah aja maha pengampun. Sebanyak apapun dosa kita. Sebesar apapun. Setinggi gunung. Bahkan mungkin lebih besar dari itu. Allah tuh mengampuni dosa semuanya. Karena Allah tuh maha pengampun. Allah aja mengampuni kita. Maka kenapa diri kita sulit memaafkan diri kita, kawan-kawan? Nah, maka ini ketika kita eh, berlatih untuk bisa memaafkan diri sendiri, sebetulnya suatu langkah besar kita merasakan kasih sayang Allah. Ya enggak? Kan Allah tuh Maha Penyayang. Kan yang bikin manusia berputus asa tuh kadang ketika kita udah bikin dosa gitu ya. Duh, Allah mau nggak ya dengerin doa saya? Allah nggak mau nggak ya maafin saya? Sholat saya diterima nggak ya sama Allah ya? Misalnya, jangan-jangan saya sholat juga percuma, sia-sia. Karena saya udah banyak dosa. Wah, itu kan bisikan-bisikan syaitan tuh ya, membuat kita akhirnya ya udahlah, percuma kamu. Ah, jadi padahal kalau kita menyadari bahwa rahmat Allah itu ya luar biasa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, syukur dan sabar. Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Ya, jadi la in syakartum ya ayatnya. Jadi kita kalau dikasih sama Allah tuh apapun, apapun gitu ya. Bersyukur itu kan artinya menerima, mengakui pemberian dari Allah. Kan pemberian itu kadang rasanya enak, kadang rasanya nggak enak, ya nggak? Dan kita ternyata selama ini bersyukur sama Allah kalau rasanya enak aja. Kalau rasanya nggak enak, nah biasanya kita lupa ya. Coba deh, selama ini kita bersyukur kalau dikasih yang enak-enak aja kan. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki, dapat uang, naik jabatan, dapat rumah baru, dapat mobil baru, dan hal-hal lain. Tapi ketika rasanya nggak enak, kita lupa tuh syukurnya. Padahal yang namanya bersyukur itu artinya kita mengakui banyak hal yang Allah kasih. Kemudian wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Nah, tapi kadang-kadang juga nih, kalau kita lagi capek, lagi lelah, dan banyak pergolakan dalam diri kita, kadang kita masih protes sama Allah. Ya Allah, aku udah sholat. Katanya pertolongan Allah akan datang kalau kita sholat, kalau kita sabar. Tapi ternyata mana ya Allah? Pertolonganmu nggak datang-datang ya Allah. Hidupku masih berat ya Allah. Ujianku makin banyak ya Allah. Masalahku nggak beres-beres ya Allah. Katanya dengan sholat itu akan ada jalan keluar. Tapi mana buktinya ya Allah? Wah, kadang kita protes kayak gitu ya nggak sama Allah. Wah, ini akan semakin bikin kacau diri kita kawan-kawan. Ya, salah satu bentuk sabar itu kita tidak terburu-buru dalam berdoa, tidak tergesa-gesa, tidak ingin cepat-cepat langsung ada hasilnya dan kita tidak memaksa untuk apa ya, meminta jalan keluar dan kita marah ketika belum ada. Menurut kita jalan keluar, menurut kita pertolongan Allah itu datang di saat ada solusi dari masalah kita.
Menurut kita selama ini yang bikin kita capek adalah pertolongan Allah itu bentuknya adalah selesai masalah kita. Betul nggak? Menurut kita, kita ditolong sama Allah itu kalau masalahnya beres. Ini kok masalahnya makin menjadi-jadi ya Allah. Tak bisa jadi kawan-kawan. Itu tuh bentuk pertolongan Allah yang luar biasa. Di saat masalah malah makin banyak misalnya, itu tuh justru bentuk pertolongan Allah. Cuman kita belum ngerti aja. Ya kawan-kawan. Nah, gimana prakteknya? Sholat zikir, bertobat perbaiki diri, menghindari perasaan takut dan khawatir berlebihan, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, bertaubat dan memperbaiki diri. Kan konsep taubat ini, kawan-kawan, dimulai dari pengakuan, ya enggak? Taubat itu artinya apa? Kita mengakui perbuatan kita, mengakui kesalahan kita, lalu minta ampun sama Allah. Karena banyak orang yang minta ampun sama Allah tapi nggak mau ngaku kok dia salah. Aku nggak gitu kok, ya Allah. Aku melakukan ini kan karena ini. Misalnya, pembelaan gitu ya. Masih denial. Nah, kalau tobat itu ya benar-benar ngaku aja ya Allah saya salah. Mengakui, ya. Sudah mengakui memperbaiki. Gitu kawan-kawan. Nah, kita lihat nih tantangan menemukan ruang damai. Nah, yang pertama tawakal. Tawakal ini sangat bikin kita bisa jadi tenang. Karena kenapa kita menyerahkan seutuhnya, sepenuhnya kepada zat yang memang maha mengatur alam semesta ini. Ya udah kita serahkan sama yang memang yang punya dunia ini. Makanya kita tenang. Yang bikin nggak tenang apa? Karena kita menyerahkan sesuatu tapi kita nggak percaya dengan yang kita serahkan. Misalnya, eh, ibu mau nitipin mobil ibu. Tolong bawain mobil saya dong. Saya mau pergi ke luar negeri. Nanti dari bandara tolong bawain mobil saya pulang ya. Titip aja di rumah kamu. Nah, tapi si temennya itu dia nggak bisa nyetir. Nah, itu kan ada kegelisahan ya nggak? Waduh, nanti mobil jangan-jangan lecet-lecet. Malah yang lebih parahnya penyok-penyok. Karena kenapa? Kita tahu dia nggak bisa bawa mobil. Nah, yang bikin kita ringan, damai, tenang adalah karena kita menyerahkan hidup kita, takdir kita, masa depan kita, semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kita tenang. Oh, Allah kan pengatur alam semesta. Planet aja di muka bumi ini nggak pernah salah tuh kurang seinci gitu. Soalnya karena kalau salah geser seinci aja itu dunia hancur. Ngatur alam semesta yang sebegitu luas aja Allah bisa. Allah sanggup. Dan bahkan Allah mengatur diri kita di dalam diri kita ini. Usus, ginjal, jantung, liver. Semuanya bukankah berjalan dengan sempurna dan sangat detail. Allah bisa urusin itu semua. Maka kenapa kita harus gelisah atas sesuatu yang mudah bagi Allah. Maka tawakal ini kawan-kawan berserah. Yes, beautiful surrender ya. Kawan-kawan yang udah ikut kelasnya. Ustaz Sony juga pasti paham tentang beautiful surrender. Keberserahan yang indah, menyerahkan seutuhnya ya Allah, engkau yang punya. Ya udah terserah engkau. Nah, Masya Allah. Ini damai deh kalau udah kayak udah bisa menyerahkan seutuhnya sama Allah tuh gitu, damai. Ya enggak? Jadi kalau kita sudah merasakan eh, yakin bahwa Allah ini bisa beresin semua, insya Allah. Ya. Kemudian kona'ah. Kona'ah itu apa? Ya merasa cukup. Dengan yang Allah kasih merasa cukup. Apapun ya. Sikapnya tuh rela gitu menerima. Merasa ya sudah cukup aja. Nggak tamak gitu loh. Nggak kurang. Karena yang bikin capek adalah perasaan kurang terus. Akhirnya ya hatinya nggak tenang. Hatinya penuh kegelisahan. Karena kenapa? Aduh kurang. Aduh kurang. Ini belum. Itu masih kurang.
Ikhlas juga sama ya. Oh ya sudah. Mungkin Allah maunya begitu. Selama ini kan yang bikin capek adalah kita bukan ngikutin maunya, tapi ngikutin mau kita sendiri. Makanya berat, capek. Oh ya udah Allah memang ingin maunya kayak gini ceritanya, ya udah. Terus nuzon, baik sangka. Nah ini juga eh, hal penting, hal sederhana, tapi punya energi besar untuk membantu ruang batin kita penuh kedamaian adalah baik sangka. Bahwa semua yang Allah kasih itu pasti baik. Kalaupun kita belum melihat kebaikan dari yang terjadi, tunggu dulu, puzzle hidup kita belum lengkap. Kalau memang kejadian ini terasanya pahit dalam hidup kita, kalau memang rasanya takdir ini begitu menyakitkan dalam hidup kita, tunggu dulu, puzzle-nya belum lengkap. Allah belum beresin cerita hidup kita dengan utuh. Maka berbaik sangka sama Allah, ada kebaikan dari kejadian pahit yang sedang kita rasakan ini. Kenapa kok nggak indah pemandangannya? Kenapa kok nggak bagus pemandangannya? Ya karena memang belum lengkap puzzle-nya, masih bolong-bolong. Tunggu dulu. Sebentar, Allah lagi lengkapi puzzle hidup kita. Nanti kalau udah lengkap semuanya baru kita bisa terjawab. Oh, ternyata ini ya rencana baik Allah. Dulu saya dibanting ke sana, saya dibanting ke sini. Kita akan paham kalau nanti puzzle-nya sudah lengkap. Atau sering kita kenal hikmah itu Allah kasih nanti setelah setelah kita menyadari bahwa oh iya takdir Allah itu ini yang terbaik. Saya ngerti sekarang kenapa dulu Allah takdirkan saya begini. Nah, husnuzon tuh. Jadi nggak akan capek. Nah, ini kawan-kawan pola yang apa ya? Coba saya eh, ramu gitu ya tentang berdamai dengan diri karena ternyata selama ini hubungan-hubungan yang kita perhatikan itu hanya hablum minallah, hablum minanas. Ya enggak? Hablum minallahnya harus baik, hubungan dengan Allahnya harus baik. Terus hablum minanasnya juga harus baik, hubungan sama manusia harus baik. Nah, tapi banyak orang yang lupa dengan hal yang ketiga ini, kawan-kawan. Apa itu? Hablum minan nafsi. Jadi hubungan dia dengan dirinya sendiri. Hubungan dia dengan pikirannya sendiri. Karena banyak orang yang berperang tuh dengan pikirannya sendiri. Saya harusnya nggak boleh gini. Saya harusnya gini-gini. Salah saya nih kemarin ambil keputusan. Saya salah nih begini-begini. Akhirnya apa? Menganggap diri sendiri nggak mampu, nggak bisa, menyudutkan, menyalahkan dan sebagainya. Sehingga ketika kita memperbaiki diri ini, memperbaiki dengan diri sendiri ini akan sangat membantu untuk kedamaian diri kita. Karena agar diri kita menjadi diri kita seutuhnya itu sinkron antara pikiran, ucapan, perbuatan. Itu tuh sinkron, selaras. Nggak yang satu mikirnya ke sini, tapi perbuatannya ke sini. Ucapannya ke sini, tapi nggak sesuai. Nah, itu nggak sinkron. Dan banyak orang yang capek, yang sakit dengan diri kita sendiri. Kemarin, hari Ahad kemarin saya ngisi kelas ya. Ada seorang menyampaikan bahwa saya menganggap selama ini saya baik-baik aja. Saya ngerasa hubungan saya dengan Tuhan baik, saya ngerasa hubungan manusia baik. Saya nggak punya ganjalan tisu dengan siapapun, dengan orang tua saya nggak ada masalah, dengan mertua nggak ada masalah, dengan anak-anak nggak ada masalah. Ternyata di kelas ini katanya saya baru paham masalah saya ada dengan diri saya sendiri katanya. Dan ini yang bikin saya capek, chaos dan akhirnya banyak banyak apa banyak merasakan penyakit di dalam dirinya. Karena apa? Hubungan yang tidak baik dengan diri sendiri gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kawan-kawan yang masih ngerasa mungkin ada yang nggak beres dengan dirinya sendiri. Kalau memang dirasa butuh apa ya butuh bantuan profesional untuk
membantu melepas ganjalan-ganjalan itu. Ya, mungkin bisa ya bisa kita ikhtiarkan lah gitu. Jika memang kita kesulitan dengan diri sendiri gitu ya. Dan ini bisa membantu kita untuk lebih apa ya lebih aware lagi selaras gitu antara diri kita, ucapan kita, pikiran kita sama tingkah laku kita. Jadi sinkron semuanya itu senada. Ketika saya pengen berbuat baik, beramal baik, maka tindakan kita juga baik. Ketika saya pengen jadi ibu yang baik, maka tindakan kita pun ibu yang baik. Bukan cuma saya pengen jadi ibu yang baik, tapi ketika ngadepin anak-anak ngereog, tantrum, nah itu kan gak sinkron. Saya pengen jadi perempuan yang penyabar, tapi ketika gini-gini sikapnya sebaliknya. Itu kan gak sinkron tuh. Ya, kawan-kawan. Sehingga apa yang dipikirkan beda dengan yang kita lakukan. Itu mungkin kawan-kawan ya. Eh, banyak ada yang ngejapri saya nih. Ya, saya ya ada kelas juga. Biasanya tiap Ahad ya. Saya keliling-keliling gitu. Ke pekan depan insya Allah ke Medan, terus Semarang, terus pekan depannya Jambi insya Allah. Untuk jadwalnya boleh dicek aja di Instagram saya nanti ya. Itu mungkin kawan-kawan eh saya mengajak diri kita untuk mari kita berdamai dengan diri kita sendiri karena yang bisa mendamaikan diri kita ya diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghadirkan orang lain yang memaksa kita untuk mendamaikan diri kita sendiri karena diri kita lah yang harus menjadi tuan untuk diri kita sendiri dan diri kita lah yang bisa menyingkronkan apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Instagramnya apa? Saya Instagramnya @ambarinadf ya kan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Dirgi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan kathiran kepada Bunda Ambar yang telah membersamai kita ya Bunda di malam hari ini. Semoga kita bisa betul-betul selesai dengan diri sendiri, Masya Allah. Ternyata tadi ada insight menarik yang Irgi dengar dari Bunda, bahwa percaya diri itu bukan hanya sebatas berani di depan umum, tampil, membaca pidato atau puisi. Ternyata menerima, Masya Allah, menerima diri sendiri, seperti itu juga percaya diri. Masya Allah, ini insight yang menarik ya Bunda. Semoga bisa dilatih terus ya, tidak silau dengan rumput tetangga, tidak silau dengan pencapaian orang lain. Jadi kalau kita ingin bandingkan, maka bandingkanlah diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Sebelumnya mohon izin nih, Ayah Bunda, sahabat-sahabat, kami mengajak di tanggal 18 sampai 19 Januari tahun 2025 di ibadah subuh sampai dengan waktu duha. Ayah Bunda bisa ikut belajar ya, ayah dan bunda serta nenek ataupun kakek yang dititipkan cucu nih, Masya Allah, ada kelas namanya Parentings ya, belajar bersama Bunda Sukmadiarti dan juga Bunda Hanifah. Kita akan belajar ya, untuk apa? Untuk belajar bersama menjadi orang tua yang bijak. Bagaimana kita menanamkan nilai agama dan moral di era modern ini, dan juga para pendidik ya. Di sini barangkali ada guru, saatnya kuatkan peranmu untuk membentuk karakter anak didik, Masya Allah. Dan juga untuk opa, oma, waktunya untuk jadi panutan bijak untuk cucu-cucu kita, Masya Allah. Ini eh, sangat cocok nih karena insya Allah sama-sama backgroundnya dengan Bunda Ambar. Semoga bisa kita belajar bareng bunda-bunda yang hebat, Masya Allah. Barakallah. Yang ingin ikut kelasnya bagaimana caranya? Silahkan Ayah Bunda bisa di screenshot ataupun lihat di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng dengan Bunda Sukmadiarni dan Bunda Hanifah. Bersama kita belajar ya, menanamkan moral, juga menanamkan nilai-nilai agama Islam, dan juga bagaimana cara mengajarkan ya tanpa harus segan ataupun malu mengenai tarbiyah jinsiah atau tarbiyah eh, seksualitas gitu ya. Nah ini gimana cara ngajarinnya ke anak? Nah ini ada insya Allah caranya seperti itu. Baik. Dan juga ya Bunda, sahabat-sahabat yang bersyukur karena materi ini adalah materi yang luar biasa dan juga pemateri juga yang luar biasa, Bunda Ambar. Maka Bunda bisa bersyukur dengan cara berkontribusi atau berinfak ya, dengan
mendukung gerakan dakwah kajian online di Meaningful Ways. Semoga ayah bunda dapat mendapatkan amal jariah dari apa yang diberikan kepada dakwah Meaningful Ways ini. Insya Allah kita akan rutin ya mengadakan kajian reguler setiap Selasa malam, Rabu malam, dan Jumat pagi. Masya Allah. Yuk ayah bunda kita berkontribusi, semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita dengan lisan guru-guru kita dan juga insya Allah akan menjadi membawa keberkahan bagi kita semuanya. Baik, barakallah. Nah, bagi yang ingin ikut, silahkan ayah bunda langsung klik di link daftar parenting. Insya Allah kita sama-sama belajar bersama Bunda Hanifah dan juga Bunda Sukmadiarti belajar menjadi orang tua yang berpikir. Masya Allah. Sebelum kita tutup, mari kita minta kepada Bunda Ambar untuk sebagai closing statement untuk kita semuanya. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Ustadz. Ya kawan-kawan, eh, untuk closing statement kita di malam hari ini, berdamai dengan diri sendiri itu bukan untuk orang lain. Berdamai dengan diri sendiri itu karena seutuhnya untuk diri kita, manfaatnya untuk diri kita. Berdamai dengan diri sendiri itu artinya kita menerima takdir dari Allah dan kita menjadi hamba terbaik yang menerima apa-apa yang Allah kasih tanpa tapi, tanpa kecuali. Karena tanpa rasa kedamaian dalam diri kita, hidup kita hanya akan penuh dengan kesengsaraan. Maka bermohonlah kepada Allah agar Allah anugerahkan hati yang damai, hati yang tenang, dan menjadi hamba yang diridhoinya. Terima kasih kawan-kawan, selamat berdamai dengan dirinya sendiri. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Jazakallah khairan katsiran. Kita doakan ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Way, semoga Bunda Ambar senantiasa Allah jagain, putra-putrinya, suaminya, keluarganya, senantiasa Allah berikan keberkahan di dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda semuanya, terima kasih juga karena telah hadir, berkenan sampai akhir. Semoga dapat berkahnya banyak, Allah hujamkan pemahaman. Terima kasih ya Oma, Bunda semuanya, Insya Allah. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami dari tim Meaningful Ways pamit undur diri. Sampai jumpa di waktu yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bunda. wabarakatuh. Jazakumullah Dadah khairan. semuanya. Sehat walafiat selalu dan Amin. Jazakallah khair. Terima kasih Bunda yang bermanfaat. Terima kasih Sampai Ustaz. sebentar ya. Terima kasih semoga Allah memudahkan dan memudahkan. Amin. وملكت فيها معصم Recording stopped.